keadaan sehat, dan saya mendapatkan penerimaan yang hangat dari warga desa Sidimulyo ini. Terima kasih sudah menerima kehadiran kami di sini, Bapak dan Ibu. Perkenalkan sebelumnya, kami dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat atau Direktorat Bitpermas dari Kedeputian Pendidikan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Hadir di sini ada saya sendiri Johnson, ada Bapak Romi nanti yang akan membawakan self assessment, juga ada Ibu Lydia. Ibu Lydianya sedang Ibu Lydia dari Amerika. Sebelumnya saya ingin mengutarakan sedikit tentang KPK atau Komisi Pemilihan Kampung ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak. Ya kan? Itu punya 3 strategi besar. Strategi yang pertama adalah penindakan. Penindakan itu melakukan serangkaian kegiatan pendidikan, dan penuntutan untuk membawa perkara seseorang terdakwa ke depan pengadilan sampai berkekuatan hukum. Kita lihat Pak, Bapak Ibu ya, kita golongkan 2 jenis korupsi. Yang pertama grand corruption atau korupsi besar. Korupsi besar itu korupsi yang dilakukan oleh orang yang sudah berpunya, sudah mapan, sudah punya duit. Biasanya mereka punya jabatan juga. Tetapi karena mereka tamak, karena mereka rakus, mereka kemudian mencuri uang negara. Itulah yang kemudian yang jadi sasaran penindakan kita, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat, Bapak, KPK itu siapa saja sih yang ditangani penindakannya? Yang pertama itu adalah penyelenggara negara, yang kedua itu melibatkan aparat penegak hukum, yang ketiga itu kerugian negara ini di atas 1 miliar. Jadi kita hanya bicara di penindakan tentang korupsi besar. Tapi ada satu lagi korupsi kecil-kecilan, Bapak Ibu. Bahasa kerennya itu kita sebut dengan petty cash corruption atau korupsi kecil. Ini sering kali dilakukan karena keterpaksaan, ya kan? Karena memang diharuskan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ya kan? Bukan karena apa, bukan karena rakus, ya kan? Biasanya orang-orang yang melakukan ini orang-orang yang gajinya itu 10 koma, artinya tanggal 10 sudah koma, gitu loh, ya. Untuk yang petty cash corruption kita tidak tangani dengan penindakan, tapi kita tangani dengan 2 strategi lainnya, pencegahan dan pendidikan. Kalau pencegahan kita akan berfokus pada bagaimana kemudian sistem pemerintahan, sistem tata laksana, sistem keuangan itu lebih susah untuk dijebol, lebih susah untuk dikong-kali-kong. Nah, kalau pendidikan kita menyasar kepada manusia yang ada di belakang penyelenggaraan pemerintahan ini, supaya mereka kemudian berubah mindsetnya, supaya mereka tidak mau korupsi lagi. Jadi 3 itu strategi yang kita miliki KPK kerjakan: penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Nah, ketika kemudian kita berbicara dengan lembaga kementerian lain, kita boleh berpikir nawacita kita itu mensyaratkan bahwa pembangunan berasal dari desa, dari kampung. Kalau di sini ya, kalau di Aceh itu namanya kampung, kalau di Jawa dusun, di sini kampung. Berasal dari kampung, ya kan? Pembangunannya berasal dari kampung ini, itu gunanya adalah untuk menjamin bahwa ternyata Bapak Ibu ya, lumbung pangan, ketahanan pangan kita ada di mana? Di kota atau di desa? Desa Pak. Di kota nggak ada ketahanan pangan.
kehatanan terhadap perbaikan yang banyak pohon-pohonnya, desa atau enggak? Desa. Kalau kemudian desa kemudian bisa mencukupkan dirinya, bisa berbuat terus, orang-orangnya kemudian menjadi lebih nyaman bekerja di desa, maka akan sedikit-sedikit orang yang akan pindah ke kota dan mencari kehidupan di kota. Maka di kota akhirnya mereka menjadi pengangguran. Begitu pengangguran meningkat, yang terjadi apa? Tingkat kriminalitas semakin tinggi. Karena itu, nawacita bahwa pembangunan dimulai dari pinggiran desa. Karena itu kami datang kemari. Ya, kita melihat bahwa potensi desa itu sebetulnya gede. Ya kan, ada beberapa dana yang dikelola oleh desa secara ada dana desa, ya kan, dana dari provinsi juga ada dan lain-lainnya. Nah itu sudah Pak, mungkin kita pengen bahwa ketika kemudian desa mengelola dana dari pembangunan desanya itu sendiri, itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ya, dari mana kita melihat suatu desa itu disebut desa anti korupsi? Ada 5 kriterianya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, sisi daripada penata laksanaan pemerintahan desa, ya kan? Kita pengen ada penguatan di bidang tata laksana. Artinya ketika desa melakukan perencanaan anggaran desa, melakukan pelaporan anggaran desa, melakukan pengawasan anggaran desa, semuanya berdasarkan mekanisme yang jelas. Kemudian ketika itu dilakukan, ada bukti-bukti, ada notulensi, ada laporannya, itu kemudian kita pelihara. Penataan yang pertama tadi ya, penataan pelaksanaan, penguatan pelaksanaan. Yang kedua, kita juga pengen desa bisa melakukan pengawasan pelayanan publik. Ya, apa saja pelayanan publik yang diberikan oleh desa kepada masyarakatnya. Ya. Oh, ternyata desa kemudian mempunyai pelayanan publik, contohnya Bapak Pelakam ya. Surat pengantar pengurusan KTP. Oke. Nah, sekarang masyarakat desa ditanya lah, Bapak Ibu masyarakat desa seberapa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa di sini? Adakah kemudian Bapak yang dicuci waktu kemarin itu? Ya kan? Nah, kita kemudian berdasarkan peraturan Permen itu, desa wajib mengadakan survei kepuasan terhadap pelayanan publik yang dimilikinya. Nanti kita akan tanya sama Pak Kamu bagaimana ini pelayanan publiknya. Bapak pernah nggak melakukan sosialisasi tentang pelayanan publik kepada masyarakatnya? Bapak pernah belum menanyakan kepada masyarakatnya melalui survei atau apa juga tentang bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kampungnya, gitu dan lain-lain. Itu sisi kedua ya, pelayanan publik. Sisi ketiga itu berbicara tentang pengawasan kinerja masyarakat aparatur desanya. Ini Pak Kepala Kampung pasti dibantu banyak sama aparatur desanya Pak ya. Pak Kepala Kampung mestinya menetapkan suatu aturan bagaimana apa dan bagaimana kinerja aparaturnya. Misalkan kepala urusan apa ya contohnya, kepala urusan pemerintahan direview setiap tahun. Bapak kepala urusan pemerintahan, Bapak kinerja Bapak ini yang kurang ini, kalau Bapak perhatikan. Juga mungkin nanti ada surat surat kelahan, surat rekomendasi dari Bapak Inspektorat kepada desa. Nanti Pak Kepala Kampung itu akan menganalisa, kemudian dari analisa ini dia serahkan kepada para desanya untuk ditindaklanjuti, kemudian diselesaikan dilaporkan lagi ke Inspektorat. Konsep-konsep seperti itu akan menjamin perbaikan yang berkesinambungan, ya kan? Yang keempat itu terkait dengan partisipasi masyarakat, ya. Jadi
harapannya itu begini. Desa itu punya resources yang sumber daya terbatas, betul kan Bapak Ibu ya? Resources yang terbatas ini tentunya pengen dimaksimalkan pemanfaatannya sedapat mungkin untuk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang sebetulnya benar-benar sebetulnya kan. Misalkan nanti di Pak Kepala Kampung akan bicara, ini anggaran desa kita ini ada duit sekian juta, ya. Mari kita bicara duit ini mau kita gunakan buat apa, ya kan? Mungkin harapan apa namanya? Kalau harapan masyarakat desa, Pak perbaiki jalan dong di kampung saat di kampung supaya bisa lebih bagus jalannya, ya kan? Ya kan? Itu akan lebih berguna ketimbang tiba-tiba Pak Kepala Kampung bilang, ayo kita bikin patung buat apa namanya, buat gagah-gagah desa gitu kan. Nah, itu partisipasi masyarakat seharusnya dilibatkan. Kalau kemudian masyarakat butuhnya untuk perbaikan jalan, maka seharusnya daripada alih-alih untuk pembuatan patung yang gak ada gunanya, lebih baik digunakan untuk perbaikan desa gitu. Dan yang kelima, kita akan melihat kearifan lokal yang ada di desa-desa ini yang bisa sepadan dengan pencegahan tidak pidana korupsi, pendidikan pencegahan korupsi kepada masyarakat. Apa yang bisa dikembangkan dari sistem adat, dari kepercayaan kita, dari kebiasaan-kebiasaan di masyarakat, ya kan? Mungkin kita akan di desa lain ada yang bilang bahwa kalau ada orang mencuri, maka dia kena sanksi adat. Sanksi adat kenapa? Oh, dia tidak boleh kemudian ikut dalam rembuk desa. Kan? Itu di berbagai daerah, di berbagai adat berbeda-beda. Tetapi kita pengen bahwa itu dilestarikan. Ya, bukan karena kita sudah pakai istilah bahasa Inggris kemudian merupakan kearifan lokal. Kearifan lokal banyak loh yang sangat luhur di budaya Indonesia. Jadi itu tujuan kami hari ini. Kita akan mengadakan istilahnya observasi. Observasi ini hanya sekedar untuk melihat kesiapan dari desa tersebut. Kita akan bicara 5 kriteria tersebut, ya kan? Kita akan tanyakan kepada Pak Kepala Kampung, Bapak untuk yang pertama, sudahkah Bapak lakukan? Maka jawaban Bapak Kampung sudah, ditekan contohnya ya. Maka dia di ujungnya ada skornya. Nanti apakah bukti pendukungnya itu nggak perlu dicari sekarang. Bukti pendukungnya nanti disiapkan nanti pada waktu kita penilaian. Kita sebut aja ada dan tidak ada. Misalkan Bapak ketika dulu melaksanakan masa musyawarah desa, adakah bukti daftar hadir kehadiran desa masyarakat desanya? Bapak bilang ada bukti fisiknya. Kita contohnya bukti fisiknya. Apakah juga ada buktinya yang disampaikan secara elektronik, bisa WhatsApp, bisa kebetulan ada juga kita contohnya, kemudian dapat skor di sebelahnya. Itu nanti akan ditanya satu persatu sampai selesai. Nah, kita akan memilih satu di antara 3 yang paling siap, ya kan? Tapi kalau misalkan belum ada yang masih belum sesuai dengan kita juga, Bapak Kepala Kampung itu usah khawatir, kita masih punya 2 bulan lagi untuk melengkapi, ya kan? Kita akan ada yang namanya proses bimbingan teknis setelah ini, ya kan? Di mana nanti kekurangannya bisa dilengkapi, ya kan? Nah, satu di antara 3 desa di Papua Barat ini akan kita majukan menjadi ke tingkat nasional. Kita punya kandidat itu Desa Soribo bersama Desa Udapi Hilir di Manokwari, kemudian sama Desa Sidomulyo. Begitu Bapak Ibu ya. Kurang lebih yang saya tahu pasti, Pak Kepala Kampung itu nggak akan banyak bisa lakukan apa-apa tanpa kerjasama dari Bapak Ibu masyarakat desanya, betul kan? Nah, jadi yang saat ini yang ingin kita sampaikan, bekerja sama Pak, berpartisipasi, bantu Kepala Kampungnya, karena bagaimanapun juga ketika nanti masuk ke tingkat nasional, ya kan? Desa Sidomulyo enak
Dan kalau kemudian kita berpikir, oh cocok ini buat buat kick off, kita akan usulkan lokasinya untuk kemudian jadikan tempat kick off beserta dengan usulan-usulan dari tempat lain. Kemarin di Pak Kato, Sulawesi Selatan itu Bu Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pedesaan itu hadir semua. Mereka kita gunakan lapangan, terbuat tendanya, ya kan, kemudian mereka hadir semua di sana, kita laksanakan kick-off-nya di sana. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata salah, mohon maaf apabila perilaku saya kurang menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.